Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi tadabbur kita. Pada kali ini kita mentadabburi surat An-Nisa surat 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun 1447 Hijriah ini, yang pada hari ini adalah hari yang keempat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasyu taku rabbakumul ladzi khalaqakum min nutfatin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basya minhumma rijalan katsiran wan nisa wattaqullaha alladzi tasya'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah wa atuya tama amwalahum wala tadha badalul khabisa bitayyib wala ta'kulu amwalahum illa amwalakum innahu kana huban kabir wa in kiftum alla syitu fil yazama fankiqu ma domalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw malakat aymanukum dalika adna la ta'ulun wa atuni sya'a saduqatihinna ni'lah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani amariya wala tu'tu syafaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamal warzuquhum fahawa'zuhum wa qalu lahum qawlan ma'rufa wabtalul yazama qataida balagunika
fa in anastum minhum rusdan fa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran awiyak baru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi kashiba. Sadaqallahul adzim. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, artinya dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, wahai manusia bertakwalah kepada Tuhan kamu yang menciptakan kamu dari jiwa satu dan menciptakan jodohnya dari jenis yang sama dan membiakkan dari dua jenis itu banyak pria dan wanita, dan bertakwalah kepada Allah. Kepada siapa kamu saling menuntut hak kamu dan terhadap ikatan keluarga, sesungguhnya Allah itu selalu mengawasi kamu. Dan berikanlah kepada anak yatim harta mereka, dan janganlah menukar dengan barang buruk sebagai pengganti barang mereka yang baik, dan janganlah menelan harta mereka dengan menambahkannya kepada harta kamu. Sesungguhnya ini adalah dosa yang besar. Dan apabila kamu khawatir bahwa kamu tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah wanita yang baik bagi kamu, 2 atau 3 atau 4. Tetapi bila kamu khawatir bahwa kamu tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah satu saja atau apa yang dimiliki oleh tangan kanan kamu. Ini adalah lebih tepat agar kamu tidak menyeleweng. Dan berikanlah kepada mempelai wanita mas kawin mereka sebagai pemberian cuma-cuma. Tetapi jika mereka berkenan memberikan sebagian mas kawin itu kepada kamu, maka makanlah itu dengan lezat dan nikmat. Dan janganlah kamu menyerahkan harta kamu yang telah Allah jadikan untuk kamu sebagai alat pemeliharaan kepada anak yang belum sempurna akalnya, dan rawatlah mereka dari penghasilan harta itu, dan berilah mereka pakaian, dan berilah mereka pendidikan yang baik. Dan ujilah anak yatim sampai mereka cukup umur untuk kawin,
Lalu jika menurut pandangan atau pendapatmu mereka sudah dewasa akalnya, serahkanlah kepada mereka harta mereka, dan janganlah kamu makan harta itu dengan berlebih-lebihan dan terburu nafsu kalau mereka besar menjadi dewasa. Dan barang siapa kaya, hendaklah ia menjauhkan diri, dan barang siapa melarat, hendaklah ia makan sepantasnya. Dan barang siapa kaya, hendaklah menjauhkan diri, dan barang siapa melarat, hendaklah ia makan sepantasnya. Dan jika kamu menyerahkan harta mereka kepada mereka, panggillah saksi di hadapan mereka, dan Allah sudah cukup sebagai hasib yang membuat perhitungan. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, di dalam surat 1 sampai dengan 6 surat An-Nisa ini, yang pada ayat nomor 1 itu diberitahukan oleh Allah, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang menciptakan kamu dari jiwa satu dan menciptakan jodohnya dari jenis yang sama, dan membiakkan dari jenis itu, dari dua jenis itu, banyak pria dan wanita. Dan bertakwalah kepada Allah, kepada siapa kamu saling menuntut hak kamu dan terhadap ikatan keluarga. Sesungguhnya Allah itu selalu mengawasi kamu. Ini mengandung arti bahwa yang namanya manusia ini adalah dibiakkan dengan cara perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi siapa saja yang termasuk manusia dari mulai Adam sampai sekarang ini, pembiakan manusia itu tidak ada perubahan. Jadi meskipun mayoritas kaum muslim ini percaya bahwa Adam itu diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu, namun jika kita perhatikan di dalam surat An-Nisa, surat 4 ayat 1 ini, jelas-jelas Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan kamu dari jiwa yang satu dan dari jenis kamu, dari banyak pria dan wanita. Jadi Allah menciptakan jodohnya tiap-tiap orang laki-laki dan tiap-tiap orang perempuan ini untuk perkembangan dan pembiayaan generasi mendatang dari manusia. Ini tidak ada pengecualian, meskipun Isa Al-Masih juga banyak dipercaya dan diyakini oleh banyak kaum muslimin lahir tanpa ayah.
mereka berdalih bahwa ayahnya Nabi Isa Al-Masih tidak disebutkan, namun yang disebutkan hanya ibunya. Ini tidaklah berarti bahwa tidak disebutnya ayah Nabi Isa alaihissalam itu artinya beliau tidak memiliki ayah atau dilahirkan tanpa melalui proses sebagaimana yang telah diuraikan oleh Allah di dalam ayat 1 surat An-Nisa ini. Namun demikian banyak orang berdalih bahwa Isa Al-Masih itu dilahirkan tanpa ayah. Pun demikian kalau kita tinjau lebih jauh, bahkan nabi-nabi yang lain itu juga banyak yang tidak disebutkan nama ayahnya atau nama ibunya. Bahkan Nabi suci Muhammad SAW juga di dalam Al-Quran ini tidak disebutkan siapakah namanya bapaknya atau siapakah nama ibunya. Namun demikian kita membuka lembaran sejarah bahwa beliau Nabi suci Muhammad SAW ini memiliki ayah yang bernama Abdullah dan memiliki ibu yang bernama Aminah. Jadi bahwa sunatullah yang terdapat di dalam surat 4 ayat 1 ini berlaku umum bagi semua manusia, termasuk yang sekarang berkembang secara teknologi. Ada yang namanya perkawinan atau pertemuan antara sperma dengan sel telur itu di luar alamiah, artinya pertemuan itu dipertemukan di sebuah tabung yang sekarang ini disebut sebagai bayi tabung. Setelah dipertemukan antara sel sperma dan sel telur dari ibu, ini dicangkokkan di dalam rahim ibunya yang kemudian menjadi sigut dan menjadi embrio, kemudian berkembang di dalam rahim ibunya menjadi anak yang dilahirkannya. Jadi hanya caranya yang secara alamiah itu terjadi pertemuan itu dalam perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, namun karena kemajuan teknologi bisa dipertemukan dengan cara dibuat sebagai bayi tabung, atau sekarang ini bisa juga ditemukan teknologi lagi yang lebih agak lama lagi, yaitu yang namanya inseminasi buatan. Artinya sperma dari seorang laki-laki yang diambil kemudian diinjeksikan atau dipertemukan dengan sel telur seorang perempuan atau istrinya, dan berhasil bisa membuahi sel telur itu sehingga mengandunglah seorang perempuan secara demikian itu. Dan ini secara mayoritas sekarang ini dipakai untuk pembiayaan hewan piaraan, misalnya sapi, kambing atau domba dan yang lain-lainnya.
namun hukum itu tetap berlaku sebagaimana disebutkan di dalam surat 4 surat An-Nisa ini ayatnya 1. Demikianlah kajian kita, tadabbur kita pada surat An-Nisa ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.